Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga sehat selalu ya. Materi kita hari ini yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi, fungsi organ pernapasan manusia, serta tanggung jawab di masyarakat. Tema 2, subtema 1, PB 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis usaha yang menghasilkan barang. 1. Pertanian. Hasil pertanian seperti makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. 2. Perikanan. Pekerjaan menangkap ikan di laut disebut nelayan. 3. Peternakan. Penduduk yang memelihara ternak disebut peternak. Hewan ternak seperti unggas, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. 4. Kerajinan. Sektor kerajinan seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. 5. Industri. Bahan baku industri seperti hewan, tumbuhan, hasil tambang, batuan, dan sumber daya energi. 6. Perdagangan. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan seperti hewan, tumbuhan, dan sumber energi. 7. Pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, yaitu barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Barang tambang logam seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Usaha mengambil hasil tambang dinamakan usaha penambangan. Penambangan yang dilakukan di tengah laut disebut penambangan lepas pantai. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia seperti PT Pertamina, PT Aneka Tambang. 8. Kehutanan. Jenis kayu di hutan adalah jati, meranti, kamper, keruing, dan ulin. Kayu keruing, meranti, dan agatis dihasilkan di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kayu jati Jawa Tengah, cendana di NTT. Jenis usaha yang menghasilkan jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitikberatkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jasa adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Contohnya, 1. Guru. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. 2. Dosen. Pengajar di perguruan tinggi atau universitas disebut dosen. 3. Arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. 4. Dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit. 5. Montir. Montir adalah orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor. 6. Karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di kantor atau suatu perusahaan. 7. Tukang ojek. Orang yang pekerjaannya mengantarkan orang yang berpergian ke suatu tempat. Fungsi organ pernapasan manusia. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan artinya organ dan saluran yang berfungsi dalam proses pernapasan atau respirasi itu sendiri. Yang pertama, hidung. Dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara sebelum masuk ke tubuh. 2. Faring, berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. 3. Laring, berfungsi melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. 4. Trakea, berfungsi menyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. 5. Bronkus, sebagai jalur masuk dan keluarnya udara serta mencegah infeksi. 6.
6. Paru-paru berfungsi sebagai pengolah udara yang masuk ke tubuh memisahkan oksigen dan karbon dioksida. 7. Diafragma membantu paru-paru berkembang lebih besar hingga dapat memasukkan udara lebih banyak. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menghargai perbedaan. Indonesia memiliki beragam bahasa, agama, mata pencaharian, budaya, dan adat istiadat. Dengan menghargai perbedaan, kehidupan menjadi aman, damai, tentram. Memelihara persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya dengan persatuan dan kesatuan tercipta kekuatan yang besar. 3. Cinta tanah air. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Tumbuhnya sikap patriotisme didasari rasa nasionalisme, yaitu perasaan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia. Wujud cinta tanah air yang pertama, belajar dengan giat, menggunakan produksi dalam negeri, dan giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, seperti mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, menjalin persahabatan. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat.